Bab 81 Xiao Wu, G. Sikat rambutku. Grandmaster dengan penuh arti dan sepenuh hati berkata kepada Tang San, meskipun Anda sekarang tahu identitas Anda sebagai bagian dari Clear Sky School, saya harap Anda akan dapat menjaga hati yang sama, jangan enteng mencari sekolah Anda, juga jangan dengan mudah mengeluarkan pikiranmu. Kamu dapat memahami upaya telaten gurumu. Tang San mengangguk tanpa ragu sedikit pun, Guru, saya mengerti. Tidak peduli apa yang saya lakukan, saya harus memiliki kekuatan terlebih dahulu. Sebelum saya percaya saya memiliki kekuatan yang cukup, saya tidak akan dengan mudah pergi mencari sekolah langit cerah. Saya mungkin berkata, setidaknya aku harus menunggu sampai ayahku muncul, sebelum aku bisa kembali ke sekolah. Apalagi, kamu juga harus tahu bahwa aku selalu menyukai kebebasan, kehidupan di sekolah sepertinya tidak cocok untukku. Sebenarnya, aku akan lebih baik menjadi anak pandai besi, bagiku, apa gunanya status. Grandmaster tampak heran pada Tang San, bagaimanapun juga, Tang San di matanya masih anak remaja, dia tidak menyangka muridnya ini bisa melihat begitu dalam. Wajahnya yang kaku tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi tersenyum, dan dia sekali lagi menepuk bahu Tang San. Kata-kata seperti ini membuat hatiku tenang. Dalam setengah tahun lagi kompetisi besar Akademi Master Roh tingkat lanjut akan dimulai, ini bukan hanya panggung untuk mengungkapkanmu, ini juga merupakan kesempatan ideal untuk mendapatkan pengalaman. Di kompetisi besar kontinental ini, Anda akan bertemu semua kekuatan Master Roh dari generasi Anda. Melawan mereka, mengalahkan mereka, tidak hanya akan meningkatkan pengalaman pertempuran Anda, pada saat yang sama juga merupakan kesempatan untuk membangun kepercayaan diri. Saya sudah membicarakannya dengan Flender. Sekali ini kompetisi Agung Master Roh waktu selesai, kalian anak-anak akan lulus dari akademi. Lulusan. Guru, bukankah ini terlalu dini untuk ini? Tang San berkata, terkejut. Grandmaster menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak, ini tidak terlalu dini. Di Akademi Spirit Master tingkat lanjut biasa, kamu sudah bisa lulus ketika kekuatanmu mencapai 30 peringkat, apalagi dianggap sebagai siswa kelas 1. Tapi sekarang kamu tidak hanya di peringkat ke-30, bahkan dari sudut pandang Akademi Shrek, saya pikir setelah Anda berpartisipasi dalam kompetisi besar ini, Anda seharusnya mencapai peringkat ke-40 atau lebih. San kecil, akademi bukanlah segalanya. Untuk hidup Anda, berkultivasi di akademi hanya satu tahap, yang lebih penting adalah untuk menahan diri di dunia luar, itu adalah medan perang ujian sejatimu. Apakah itu kehidupan terakhirnya atau yang ini? Tang San tidak memiliki terlalu banyak pengalaman dengan masyarakat, tetapi ketika dia melihat tatapan tertentu di mata Grandmaster, dia tahu penilaian Grandmaster tidak salah. Mungkin itu karena dia tidak pernah tinggal di dunia luar, kemungkinan yang tidak diketahui, di dalam hatinya masih ada rasa takut. Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk merenungkan hal ini. Tang San secara alami juga tidak menyangka bahwa ketika dia benar-benar pergi ke dunia luar, itu sudah 6 tahun kemudian. Meninggalkan kantor Grandmaster, kilasan perasaan wawasan semacam itu membuat hati Tang San tak terlukiskan bebas dari kekhawatiran. Dia sudah menemukan kembali tujuan hidupnya. Bagaimana dengan yang diturunkan dari sekolah? Bagaimana dengan ayah yang menjadi judul Douluo? Lagi pula semua itu bukan dia. Dia hanya harus terlebih dahulu membuat dirinya menjadi kuat. Ini sangat berarti. Tang San sudah berpikir dengan sangat jernih, pada usianya saat ini, tanpa sesuatu yang lebih penting daripada kultivasi, semua upaya fisik dan mentalnya secara alami harus difokuskan pada ini, dan bukan pada penerbangan mewah. Mulai saat ini, apakah itu Tang San atau 7 iblis Shrek lainnya, mereka semua memasuki setengah tahun kultivasi yang sulit. Grandmaster tidak melakukan pelatihan khusus lagi dengan mereka, hanya secara teratur memberikan bimbingan taktik, terutama untuk kerja sama tim mereka, serta bagaimana menggunakan kemampuan roh mereka sendiri dengan lebih efektif. Tampaknya setiap orang memiliki kemampuan roh mereka sendiri, mereka hanya perlu menggunakannya sepenuhnya. Namun nyatanya, di dalamnya terkandung pengetahuan yang sangat besar. Sepenuhnya menggunakan kemampuan roh apapun kapan saja, sepenuhnya menggunakan kemampuan roh apapun dalam situasi kekuatan roh apapun. Setiap keadaan memiliki teori tersembunyi yang mendalam. Tetapi Grandmaster telah menghabiskan beberapa dekade hanya untuk meneliti bidang ini. Di bawah bimbingannya, 7 iblis Shrek dapat dikatakan berjalan dengan langkah yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan yang berliku. Seperti yang dikatakan Tang San ketika dia memberi semua orang ramuan harta karun abadi,
efek obatnya tidak akan muncul begitu saja pada saat mereka meminumnya. Seiring dengan kultivasi mereka yang tak henti-hentinya, selain Xiao Wu yang tidak menggunakan merah yang patah hati, setiap orang merasakan tubuh mereka berubah. Tidak hanya tingkat pertumbuhan kekuatan roh mereka menjadi lebih cepat dari sebelumnya, bahkan lebih signifikan adalah transformasi ramuan harta karun abadi dari roh dan tubuh mereka. Tang San memilih herbal dengan sangat hati-hati, dan hampir semuanya adalah yang paling cocok untuk setiap orang. Tanpa terasa mempengaruhi mereka di bawah kultivasi konstan mereka, kekuatan surga dan bumi yang terkandung dalam tumbuhan secara bertahap menyatu dengan tubuh mereka, membuat kekuatan komprehensif mereka tumbuh. Bahkan 9 harta ungu Zoysia yang tidak dianggap sebagai harta abadi sejati masih membantu Grandmaster, dalam waktu setengah tahun yang singkat itu, kekuatan rohnya naik dari peringkat ke-30 menjadi peringkat ke-35. Dan semua orang di Shrek Seven Devils, memanfaatkan setengah tahun ini, selain kekuatan roh Dai Mubai yang hanya naik 1,5 peringkat, mencapai 44 dan mendekati peringkat 45, dari 6 sisanya hanya Xiao Wu yang tidak, mencapai bottleneck peringkat ke-40. Orang pertama yang menerobos kemacetan peringkat ke-40 adalah seseorang yang semua orang merasa tidak terduga, bertentangan dengan harapan semua orang, bukan Zhu King yang telah mencapai peringkat 38 ketika mengambil ramuan harta abadi, atau yang paling rajin berkultivasi, secara intrinsik berbakat berbeda. Tang San, mengejutkan semua orang, yang pertama dari 6 yang menembus peringkat ke-40 adalah yang paling tidak mahir dalam mengolah sistem makanan Spirit Master Oscar. Ketika dia telah berkultivasi selama 4,5 bulan dia berhasil menembus kemacetan, hanya menginjak ambang ke peringkat ke-40, hanya membutuhkan cincin roh untuk secara resmi beralih dari penatua roh ke leluhur roh. Orang lain mungkin tidak tahu tentang kerja keras Oscar, tetapi Tang San mengerti dengan jelas. Meskipun Tang San tidak tahu apa yang terjadi, sejak Ning Rongrong kembali dari klannya, budidaya Oscar jauh lebih rajin dari sebelumnya. Sebelumnya Oscar paling kecanduan tidur, tetapi dalam beberapa bulan ini Tang San tidak melihatnya tidur sekalipun, bahkan dia jarang kembali ke asrama, setiap hari dengan susah payah menumbuhkan semangatnya di ruang makan yang paling cocok dengan kultivasinya. Kekuatannya untuk dapat mempromosikan ini dengan cepat memang terkait dengan anggrek abadi 8 kelopak, tetapi upayanya yang besar dan energi yang diinvestasikan juga akhirnya memiliki efek yang meyakinkan. Setelah 5 bulan berkultivasi, Zhu King juga menembus peringkat ke-40, dan setelah 2 hari Tang San menerobos. Dalam 10 hari lagi, Ma Hongjun dan Ning Rongrong juga berturut-turut menerobos kemacetan. Sejauh ini, selain Xiao Wu yang belum mengambil ramuan harta abadi, kekuatan 6-7 iblis Shrek lainnya semuanya telah mencapai tahap peringkat ke-40. Dalam kumpulan teori Grandmaster, menerobos kemacetan tidak perlu terlebih dahulu mendapatkan cincin roh. Kultivasi yang berkelanjutan masih akan mengumpulkan kekuatan roh yang akan dilepaskan ketika cincin roh diperoleh. Sebagai hasil dari kekuatan roh semua orang menjadi dekat, Grandmaster memutuskan bahwa setelah semua orang mencapai peringkat ke-40 mereka akan kembali berburu binatang roh. Tentu saja, mereka tidak bisa menunggu Xiao Wu, dan karena semua orang mencapai peringkat ke-40, karena dia belum mengambil ramuan harta abadi, dia masih di peringkat 37 dan menyerang yang ke-38. Untuk mencapai peringkat ke-40 masih membutuhkan setidaknya setengah tahun lagi. Tang San dalam beberapa kesempatan menasihati Xiao Wu untuk membawa kerinduan hati yang patah hati, tetapi Xiao Wu masih tidak mau, dan akan menjaga kerinduan hati yang patah hati di sisinya setiap hari, menganggapnya sebagai sesuatu yang tak terlukiskan berharga. Tapi kerinduan hati yang patah hati itu juga sangat aneh. Tanpa nutrisi atau kelembaban, mengikuti di sisi Xiao Wu secara tak terduga dapat menyerap kekuatan langit dan bumi dengan sendirinya, tidak hanya tanpa tanda-tanda layu, tetapi sebaliknya menjadi lebih berwarna cerah dan memikat, memantulkan Xiao Wu dengan mempesona. Tangkai dan kelopak yang tampaknya halus itu bahkan lebih tahan lama daripada logam apapun. Membuat orang mendecakkan lidah mereka heran. Dalam setengah tahun ini Tang San juga menyelesaikan perjanjiannya dengan Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Sumber daya keuangan Sekolah Ubin 7 Harta Karun memang luar biasa, dalam waktu hampir setengah tahun mereka telah memproduksi komponen yang diperlukan, dan setelah perakitan Tang San telah sepenuhnya melengkapi murid sekolah yang terkait langsung, dan selanjutnya menyimpan beberapa yang tersisa disimpan sebagai cadangan. Itu juga karena dia harus menghabiskan waktu untuk membuat hal-hal ini sehingga kultivasi Tang San lebih lambat daripada Oscar dan Zhu King, menjadikannya orang ketiga yang menembus peringkat ke-40.
Dalam periode waktu ini, masih ada satu selingan kecil. Setelah Ning Fengzi membawa kembali cetak biru itu, dia memerintahkan pengrajin bawahannya untuk membuat dan menelitinya, bahkan menggunakan barang jadi untuk dibandingkan. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka masih tidak dapat membuat satu pun senjata tersembunyi. Bahkan jika senjata tersembunyi yang sudah jadi itu dibongkar ke komponennya, para pengrajin sekolah Ubin 7 harta karun masih tidak bisa memikirkan cara untuk menyatukannya. Tak berdaya, pada akhirnya mereka hanya bisa menyerahkan pertemuan terakhir ke Tang San. Meskipun ini masih tidak dapat dianggap sebagai kerugian bagi sekolah Ubin 7 harta karun, itu masih agak memalukan bagi Ning Fengzi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Tang San menggunakan keterampilan manufaktur yang telah dikembangkan oleh Sekte Tang selama berabad-abad? Bagaimana mungkin Sekte Tang tidak takut bahwa orang lain akan memalsukan senjata tersembunyi Sekte itu? Semua yang mereka produksi akan berisi beberapa keterampilan khusus yang hanya diketahui oleh murid Sekte Tang, seperti kode sandi yang ada untuk setiap senjata tersembunyi. Selama tidak ada kode yang bocor karena kesalahan, tidak mungkin untuk mengungkapkan rahasia pembuatan senjata tersembunyi. Ini adalah alasan utama mengapa Tang San dapat dengan mudah menyerahkan cetak biru itu kepada Ning Fengzi. Saat malam tiba, di saat yang langka ketika Tang San tidak berkultivasi, duduk di depan pondok kayu, bersandar di pondok dan menatap titik-titik cahaya bintang di langit malam. Sebagai master roh sistem tanaman, penanaman mimikrinya secara alami harus dilakukan di antara tanaman, dan pondok kayu terpencil yang awalnya merupakan tempat tinggal Liu Erlong dianggap milik Tang San. Tang San sangat menyukai lingkungan di sini. Berkultivasi di sini tidak hanya tenang, udara segar dan bersih serta aroma yang dikeluarkan oleh tanaman bahkan lebih disukainya. Xiao Wu duduk di sebelah Tang San, kakinya sedikit berayun, kedua tangannya bertumpu pada batang kayu yang mereka duduki, mengangkat wajahnya, cahaya bulan dan bintang membuatnya semakin menawan. Dalam setengah tahun terakhir, budidaya intensitas tinggi dan makanan berlimpah membuat semua 7 iblis Shrek hanya dalam periode perkembangan mereka agak berubah. Tinggi Tang San sudah sedikit melampaui Xiao Wu, mencapai hampir 1,80 meter atau lebih. Xiao Wu juga yang tertinggi dari 3 gadis, mencapai 1,75 meter yang menakjubkan. Tapi sekarang Tang San baru saja melewati ulang tahunnya yang ke-14, dan Xiao Wu masih jauh. Bahu Tang San agak lebih lebar dari sebelumnya, secara keseluruhan masih tampak biasa saja, ekspresinya pendiam, jika Shrek Seven Devils berjalan bersama, dia benar-benar akan menarik sedikit perhatian. Dai Mubai sering menggodanya, mengatakan yang paling biasa-biasa saja adalah yang paling berbahaya. Tingkat pertumbuhan Xiao Wu sudah melambat, dan dalam 2 bulan terakhir dia tidak lagi tumbuh tinggi. Jalinan kalajengkingnya masih menjuntai ke betisnya. Mungkin dia telah dipengaruhi oleh Ning Rongrong, tetapi kulitnya menjadi lebih indah, dan beberapa tempat khusus untuk anak perempuan mulai berkembang. Yang paling menarik perhatian adalah kakinya yang panjang, bulat sempurna dan lurus sempurna, tanpa cacat sedikitpun. Ning Rongrong dan Zhu Zuqing sama-sama cantik, tapi mereka juga iri pada kaki Xiao Wu. Ketiga gadis itu masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Jika mengatakan Xiao Wu sebelumnya sedikit lebih rendah daripada Zhu Zuqing dan Ning Rongrong dalam penampilan, maka dalam setengah tahun terakhir ini dia menjadi lebih cantik, tidak hanya mengejar dua lainnya, tetapi bahkan sedikit menyalip mereka. Tetapi karena mereka bersama setiap hari, tidak ada yang memiliki kesan yang sangat kuat tentang hal ini. Xiao Wu, sudah larut, kembali dan istirahat. Kita akan berangkat besok. Tang San menabrak Xiao Wu di sisinya dengan bahunya. Xiao Wu mengangguk pelan, mengambil kerinduan hati yang patah hati dari pahanya, melihat kelopak berwarna cerah, dia membawanya ke mulutnya untuk menciumnya dengan lembut, mencium aroma samar yang hanya bisa dia rasakan. Aku masih belum, mencapai peringkat ke-40. Apakah kamu tidak sangat kecewa? Tang San tersenyum sedikit, mengapa saya? Kecepatan kultivasi Anda sudah lebih cepat dari yang saya bayangkan. Jika semua orang tidak makan ramuan harta abadi, mungkin kecepatan kultivasi Anda bahkan akan melampaui saya. Apalagi yang lain. Xiao Wu, kultivasi harus dilakukan selangkah demi selangkah, jalan pintas tidak dapat diambil dengan tergesa-gesa. Jika tidak, tidak ada gunanya, jika kebetulan Anda salah langkah karena terburu-buru, itu akan sangat meresahkan. Anda harus mengingat kata-kata kakak laki-laki Anda. Anda tidak bisa simpan di pikiranmu dengan cara apapun. Sekarang kekuatan keseluruhan kita sudah sangat kuat, kamu tidak perlu memikirkan apa-apa,
lama-lama kamu juga akan bisa menginjak garis gawang peringkat ke-40. Aku bisa jamin bahwa jika kamu setuju untuk memakan kerinduan hati yang patah hati ini, maka kekuatan rohmu pasti akan lebih tinggi dari semua orang, mencapai tahap tertinggi di antara kita. Xiao Wu terkikik, melompat, dia berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menyeret semua orang ke bawah. Wah, binatang roh apa yang kamu persiapkan untuk berburu kali ini? Tang San berkata, siapa yang bisa mengatakannya? Meskipun saya memiliki beberapa pilihan, keadaan konkret masih bergantung pada keberuntungan kita. Ketika kita bertemu dengan binatang roh yang cocok untuk seseorang, seseorang itu akan membunuhnya. Beberapa dari kita semua memiliki semangat yang berbeda, pasti akan ada yang cocok. Xiao Wu mengangguk, berkata, saya harap semua orang akan beruntung. G. Tidak bisakah Anda membantu saya menyisir rambut saya? Rambut saya agak berantakan. Tang San tampak terganggu, sisir rambutmu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Wu membuat permintaan seperti itu kepadanya, tapi, kamu akan kembali tidur, bukankah rambutmu akan berantakan? Xiao Wu menjulurkan lidahnya pada Tang San, kamu bodoh, setelah aku kembali, bukankah aku akan berkultivasi langsung sampai pagi? Saat berbicara, Xiao Wu mengeluarkan sisir dari dadanya dan menyerahkannya kepada Tang San. Itu adalah sisir kayu, tampaknya sangat sederhana. Tapi kayunya sangat bagus, serat pada kayu ungu tua itu sangat indah, pas di tangan dan kuat serta tahan lama. Jejak aroma kayu samar muncul darinya. Jika bukan karena Tang San yang memiliki mata setan ungu untuk melihat dengan jelas detail dalam kegelapan, dia juga akan mengira sisir ini berwarna hitam. Itu juga hanya karena dia tidak dapat menemukan cacat apapun di kayu bahkan dengan mata setan ungunya pada tahap biji sesawi sehingga dia tercengang. Kayu sisir ini luar biasa. Tang San mau tidak mau berkata. Xiao Wu mengangguk, sepertinya ada sesuatu di matanya. Ibuku memberikannya kepadaku, itu dibuat olehnya sendiri, diukir dari kayu cendana merah kelas 1. Meskipun tidak memiliki dekorasi, ini masih yang terakhir, hal yang ibu tinggalkan untukku. Tang San belum pernah mendengar Xiao Wu menyebut-nyebut keluarganya, dan sekarang tiba-tiba mendengar dia berbicara tentang ibunya, jantungnya berdetak kencang. Ketika dia memandangnya, di matanya yang indah dia bisa dengan jelas melihat sesuatu yang berkilauan dan tembus pandang. Xiao Wu mengangkat kepang kalajengkingnya, melepaskan pita merah muda terendah, matanya dengan penuh perhatian memperhatikan Tang San, tangan kiri menopang kepangnya, tangan kanan sedikit demi sedikit menyisirnya, menggunakan 5 jari untuk memisahkan rambut hitam yang awalnya dikepang, perlahan-lahan menyebar seperti air terjun hitam. Diselimuti cahaya bulan dan bintang-bintang, menyaksikan kepangan itu terlepas dari bahu Xiao Wu, tatapan Tang San mau tidak mau menjadi agak bodoh. Saat ini Xiao Wu benar-benar cantik, bulan dan bintang seolah menjadi latar baginya, hanya dia yang menjadi pusat lukisan ini. Xiao Wu menatap Tang San dalam-dalam, dan seiring dengan jalinannya yang menyebar perlahan berbalik. Saat kekusutan terakhir terlepas, dengan sedikit gelengan kepalanya, air terjun hitam yang luas itu bergetar, secara tak terduga benar-benar melindungi tubuhnya yang halus. Rambut panjang seperti satin hitam menggantung sampai ke tanah, setidaknya 1 chi membelai batang kayu di bawah kaki. Saat ini Xiao Wu sepertinya menyatu dengan kegelapan, dan dari sudut pandang Tang San dia hanya bisa melihat hitam yang bergerak itu. Mungkin karena sudah terlalu lama sejak rambutnya disisir, tetapi ketika rambut panjang itu terpisah, bentuknya menjadi bergelombang. Sedikit bergoyang saat Xiao Wu bergerak. Xiao Wu, kamu benar-benar cantik. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Punggung Xiao Wu adalah ke Tang San, tetapi di matanya tetesan air mata perlahan jatuh, karena dia memikirkan ibunya. G. Sisir rambutku. Suara Xiao Wu sangat lembut, dengan sedikit gemetar, juga sedikit ketakutan dan harapan. Dia menunggu dengan tenang. Tang San sadar, dan diam-diam berjalan ke depan, seolah takut mengejutkan air terjun hitam di bawah cahaya bulan dan bintang-bintang, tanpa suara mencapai punggung Xiao Wu. Tangan kiri dengan lembut dan hati-hati mengangkat rambut hitam panjang Xiao Wu, tangan kanan membelai sisir cendana merah, sedikit demi sedikit menyisir rambutnya. Aroma samar keluar, aroma yang dirasakan Tang San sangat familiar. Itu bukan bau parfum, karena Tang San tahu bahwa Xiao Wu tidak pernah membutuhkan hal seperti itu. Itu bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi aroma dari kerinduan hati yang patah hati, karena hanya Xiao Wu yang bisa merasakannya. Sekarang, gambar macam apa ini?
Seorang wanita muda yang menakjubkan berdiri dengan tenang di depan sebuah pondok kayu, dikelilingi oleh hutan yang tenang itu, bulan dan bintang-bintang yang malu-malu di langit. Wanita muda itu dengan ringan menggenggam bunga di tangannya. Di belakangnya seorang pemuda bodoh, hanya menggunakan sisir ungu tua untuk menyisir dengan lembut dan mengumpulkan rambut panjangnya yang lembut. Tang San konyol, terus-menerus mengulangi gerakan tangannya. Xiao Wu juga konyol, masa lalu yang menyedihkan berkelap-kelip di tatapannya. Bu, sisir ini sangat cantik. Bagaimana bisa ada kayu ungu? Suara menawan bergema di hutan pegunungan. Gadis bodoh, ibu menggunakan cendana merah untuk membuat ini. Karena kamu sudah memilih, ibu akan memberikan sisir ini kepadamu. Di masa depan, jika kamu menemukan pria yang benar-benar kamu cintai, biarkan dia membantumu menggunakan sisir ini untuk sisir rambutmu. Rambut seorang wanita hanya bisa disisir oleh satu pria sepanjang hidupnya. Ibu akan memberkatimu, dan berharap suatu hari, kamu akan menemukan pria yang bisa kamu percayai dengan rambutmu. Ibu, kamu tahu, saya sudah menemukannya. Mengungkap senyum di wajahnya yang berlinang air mata, bersama dengan pria di belakangnya menyisir rambutnya, tatapannya beralih ke bulan yang cerah, cahaya bulan yang bersinar itu sepertinya adalah senyum ibunya. Rambut panjang disisir, cahaya lembut berkeliaran, saat ini, waktu terasa berhenti. Apakah itu Tang San atau Xiao Wu? Keduanya tidak ingin merusak ketenangan. Dini hari, gerbang utama Akademi Shrek. Flander, Liu Erlong, Zhao Wuji, dan Grandmaster berdiri di luar gerbang akademi, memandangi 7 anak yang berkumpul di depan mereka dengan semangat yang gemetar karena kegembiraan, hati yang dipenuhi dengan kebanggaan. Peringkat ke-40, ini adalah batas yang harus dicapai oleh seorang guru roh sebelum berusia 30 tahun atau lebih, untuk menjadi guru roh dengan bakat tertentu. Tetapi dari anak-anak ini, yang tertua baru berusia 17 tahun. Yang termuda masih belum berusia 14 tahun. Tapi mereka sudah mencapai tahap ini. Memang ada beberapa keajaiban di jalan, tetapi yang penting adalah bahwa semua monster kecil ini memiliki bakat yang menakjubkan. Dan sebagai orang yang telah menemukan mereka, bagaimana mungkin Flander dan yang lainnya tidak merasa bangga? Ning Rongrong menabrak punggung Xiao Wu, berkata dengan suara rendah, "Xiao Wu, kenapa kepanganmu sedikit miring?" Wajah menawan Xiao Wu memerah, dan tatapannya tanpa sadar melayang ke Tang San di sisinya. Pendengaran Tang San tidak sebaik penglihatannya, tapi tetap tidak buruk. Ning Rongrong berdiri di sampingnya dan Xiao Wu, dan Tang San secara alami mendengar kata-katanya. Pada saat yang sama dia juga dengan canggung menatap Xiao Wu, dan ketika mata pasangan itu bertemu di udara, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk segera berpisah. Di samping Oscar melihat sebuah petunjuk, merendahkan suaranya, dia berkata kaget, "Tidak mungkin, San kecil, kamu tidak akan." Tang San segera memotongnya, "Kurang omong kosong, bukan itu yang kamu pikirkan." Pagi ini dia dengan susah payah membujuk Tai Long untuk tidak mengikutinya. Kecepatan kultivasi Tai Long jelas lebih rendah dari mereka, sekarang dia baru saja mencapai peringkat 38, masih belum ke 39. Terlebih lagi, Tai Long bukanlah bagian dari 7 iblis Shrek. Meskipun dia selalu mengikuti instruksi kakeknya dan menganggap dirinya pengawal Tang San tidak bisa menganggapnya seperti itu. Meskipun dia telah berkultivasi dalam setengah tahun ini dan waktunya dengan Tai Long tidak lama, dia masih memberi Tai Long beberapa teknik kultivasi yang telah diajarkan Grandmaster kepadanya. Hubungan keduanya berubah dari rival sebelumnya yang dimabuk cinta menjadi sahabat biasa. Tentu saja, sudah tidak mungkin bagi Tai Long untuk memperhatikan Xiao Wu, apalagi perubahan status Tang San. Bahkan tanpa ini dia mengerti bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa menjadi tandingan Tang San. Xiao Wu juga lebih tidak akan memilihnya. Apalagi dia, hampir setiap siswa di Akademi Shrek tahu bahwa satu-satunya wanita di mata Tang San adalah Xiao Wu, dan Xiao Wu juga tidak akan mendorong pria lain. Ada banyak siswi yang mencoba mendekati Tang San, tetapi dihalangi oleh Xiao Wu. Meskipun Tang San tahu tentang ini, dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Mereka berdua tidak melakukan apapun di depan siapapun yang akan menjalin hubungan sebagai kekasih, tetapi orang-orang di akademi sudah lama menganggap mereka seperti itu. Hanya 7 iblis Shrek yang tahu bahwa hubungan Tang San dan Xiao Wu murni dan jujur. Oscar segera menunjukkan penampilan pengertian, bukan itu yang aku pikirkan, kamu tidak perlu menjelaskannya. Semua orang mengerti. Sekarang bukan hanya Oscar,
Tetapi Dai Mubai, Ma Hongjun, dan bahkan Zhu Zuqing semua memandang mereka dengan tatapan aneh. Tang San tidak bisa menahan kutukan, kamu mengerti kentut. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa menahan senyum. Dan wajah Xiao Wu menjadi merah seperti apel. Hai, apa yang kamu lakukan? Flander berkata dengan sedih. Mendengar ini, 7 iblis Shrek buru-buru menahan senyum mereka, menegakkan punggung mereka. Flander berkata, kami akan segera berangkat, tujuan kami adalah Sunset Forest. Meskipun kali ini kami berempat, saya harus mengumumkan poin penting. Meskipun cincin roh keempat tidak memiliki efek seperti itu, menghubungkan masa lalu dan masa depan seperti cincin roh ketiga, cincin roh keempat masih sama pentingnya, untuk melakukan latihan tempur yang sebenarnya lebih baik sebelum Anda bergabung dengan kompetisi Agung Guru Roh. Saya dan Grandmaster telah memutuskan setelah mendiskusikannya, bahwa untuk ini proses berburu binatang buas. Kamu akan menyelesaikannya sendiri. Kecuali itu adalah pilihan terakhir yang mutlak, kami tidak akan dengan mudah bertindak. Dalam keadaan normal, kami tidak hanya akan melindungimu, kami malah akan memintamu melakukan perjalanan untuk berburu binatang roh. Ini juga dianggap sebagai tahap pertama dari ujian kelulusanmu. Dan tahap kedua adalah kompetisi besar Master Roh tingkat lanjut berikutnya. Mengerti? Ma Hongjun adalah yang paling tidak takut pada Flander, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Guru, lalu bagaimana kita akan lulus ujian? Flander berkata, pertanyaan bagus. Melewati. Sebenarnya tidak sulit. Untuk tes pertama Anda dapat mengandalkan kekuatan kolektif Anda untuk berburu binatang buas yang cocok untuk Anda. Selama kami berempat tidak bertindak sementara itu, Anda akan dianggap telah berlalu. Dan tahap kedua, selama kamu bisa dengan santai kembali dengan kejuaraan, kamu juga bisa lulus dengan cukup baik. Ah, ini disebut tidak sulit. Oscar tidak bisa menahan tangis. Meskipun mereka semua adalah talenta langka, mengingat batas usia, kekuatan mereka tidak dapat mencapai tingkat surga yang berlawanan, dan apa yang harus mereka hadapi adalah elit Master Roh di bawah 25 tahun. Menghancurkan lawan dari awal hingga akhir dan meraih gelar juara bukanlah perkara mudah. Mata Flander berkilat, apa? Anda keberatan, Oscar? Tidak keberatan. Din bijaksana. Oscar tahu karakter Flander. Jika dia mengajukan perbedaan pendapat, mungkin kelulusan ini akan menjadi lebih sulit. Jika tidak apa-apa. Kami akan pergi. Flander mengeluarkan perintah untuk berangkat, dan sekelompok 11 orang menginjakkan kaki di jalan menuju Sunset Forest. Kuartet Flander berjalan di depan, dan 7 iblis Shrek mengikuti di belakang. Flander juga tidak khawatir. Dengan Grandmaster, Liu Erlong, dan Zhao Wuji semua perlahan maju sambil berbicara dan tertawa. Penampilan seperti itu lebih seperti tamasya. Dai Mubai membawa Shrek Seven Devils di belakang, berkata dengan suara rendah, saya sudah mendapatkan cincin roh keempat saya, apakah Anda semua sudah memikirkan dengan baik cincin roh seperti apa yang Anda butuhkan kali ini? Karena pesta Dekan Flander tidak bersiap untuk membantu kita berburu binatang roh, kita harus merencanakannya. Menurut perhitungan Grandmaster, kali ini hasil terbaik adalah mendapatkan cincin roh antara 3 dan 5.000 tahun. Tentu saja, semakin dekat ke 5.000 tahun, semakin besar tingkat pertumbuhan kekuatan. Cincin roh keempat saya berasal dari binatang roh yang berusia lebih dari 4.000 tahun. Tapi, semakin dekat ke 5.000 tahun, semakin sulit untuk menyerap cincin roh. Saya tidak berpikir ada di antara kalian telah melupakan penampilan Sun kecil ketika dia menyerap cincin roh Man Face Demon Spider terakhir kali. Meskipun dia bertahan saat itu, dia juga menderita rasa sakit yang luar biasa, bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh hati yang lemah. Oleh karena itu, kamu harus segera memikirkan tujuan yang baik untuk itu, milikmu Elef. Di bawah premis memaksimalkan manfaat, Anda masih harus mempertimbangkan tingkat apa yang dapat Anda serap. Semua orang mengangguk satu demi satu. Teori Grandmaster secara alami ditetapkan, tetapi keadaan masing-masing guru roh berbeda, dan batas dari apa yang dapat mereka dukung sebenarnya agak berbeda. Seperti Oscar dan Ningrongrong, batas cincin roh yang dapat mereka dukung jelas sedikit lebih rendah daripada yang lain. Bagaimanapun juga, mereka adalah Master Roh sistem tambahan, dan kondisi fisik mereka berbeda dari Master Roh pertempuran. Tetapi untuk Tang San, yang berturut-turut menderita menyerap amplifikasi kuat dari cincin roh Man Face Demon Spider serta rumput es misterius oktagonal dan transformasi aprikot berharga neraka,
ketahanan tubuhnya jauh lebih tinggi daripada Spirit Masters dari peringkat yang sebanding, target usia cincin roh untuk diserap secara alami akan sedikit lebih tinggi. Tang San berkata, akan lebih baik seperti ini. Saat ini kita tidak tahu secara konkret binatang roh apa yang akan kita temui. Begitu kita bertemu binatang roh yang tidak mencapai batas usia, kita akan mengalahkan mereka sampai bisa melawan, dan setelah itu kami akan dengan hati-hati menentukan usianya. Yang paling cocok akan menyerapnya. Jika tidak cocok untuk siapapun, kami akan melepaskannya. Bagaimana menurutmu? Tang San adalah murid Grandmaster, dan selanjutnya jiwa dari 7 iblis Shrek. Kata-kata ini segera mendapat persetujuan semua orang. Dai Mubai berkata, bagus, kita akan melakukannya seperti itu. Cara mengaturnya masih akan mengikuti arahan San kecil. Tang San berkata, Ao kecil, sebelum kita memasuki hutan matahari terbenam, pertama-tama buatlah sosis jamur terbang untuk semua orang, jadi jika kita menghadapi bahaya, kita dapat menghindari dengan lebih mudah. Pada saat yang sama, semua orang jangan melupakan dewa terbang. Cakar, itu tidak hanya dapat membantu Anda menavigasi medan yang sulit, mereka juga dapat digunakan untuk melarikan diri dan menangkap binatang roh. Tetapi Anda harus berhati-hati saat menggunakannya, jangan menggunakannya dengan mudah jika binatang roh itu terlalu kuat, jika tidak, aku akan bergegas untuk membantu binatang roh itu. Ketika bertemu dengan binatang roh yang cocok, aku akan memprioritaskan menahan gerakannya dengan kemampuan kontrol, setelah itu kamu menyerang secara kolektif, tapi jangan membunuhnya. Oscar, kamu tidak hanya bertanggung jawab untuk memasok semua orang, pada saat yang sama kamu juga harus memperhatikan pengisian binatang roh. Jika kebetulan semua orang bertindak parah, menempatkan binatang roh di ambang kematian, jangan pelit dengan sosis pemulihan besar Anda. Rongrong, misimu adalah yang paling sederhana, dalam sebuah pertemuan langsung mulai membantu semua orang dengan pagoda ubin 9 harta karun. Zuking bertanggung jawab atas kepanduan, sementara aku, Mubai dan Xiao Wu akan bertanggung jawab untuk menyerang. Semuanya jelas, jernih. Meskipun kuartet Flander berjalan di depan, telinga mereka selalu tertuju pada aktivitas di belakang. Sekarang mendengarkan penyebaran Tang San, wajah dekan Akademi Shrek ini tidak bisa menahan ekspresi tersenyum, menabrak Grandmaster di sisinya dan berkata, San kecil benar-benar tidak seperti anak kecil, pikirannya teliti, dan dia tidak panik dalam situasi baru. Bahkan mempelajari latar belakangnya sendiri tidak memengaruhi kultivasinya. Saya mendengar dia bahkan mendapat untung dari sekolah ubin 7 harta karun. Xiao Gang, bagaimana kalau Anda memberikannya kepada saya? Atau bagaimana jika dia juga memilikinya? Mengambil peran sebagai guru. Grandmaster melirik Flander, mengatakan, apakah tidak cukup bagi Anda untuk menjadi dekan? Tidak peduli apa yang Anda katakan, San kecil akan lulus dari Akademi Shrek di masa depan. Flander mengangguk, begitulah. Terus terang, saya sangat berharap waktu akan berlalu sedikit lebih cepat. 30 tahun? Tidak, mungkin dalam 20 tahun, mungkin dunia ini akan menjadi milik anak-anak ini. Wajah Grandmaster menunjukkan senyum yang langka, jika kita langsung melewatkan 20 tahun, bukankah kamu dan aku sudah tua? Flander mendengus, kau tahu itu. Jadi jangan buang waktu. Saat berbicara, dia mengerutkan bibirnya ke arah Liu Erlong. Ekspresi Grandmaster menjadi kaku, sekali lagi melanjutkan penampilan aslinya, menatap Flander dengan semburan panas. Tetapi perasaan ini adalah masalah bagi dua orang, dan meskipun dia sangat dekat dengan mereka berdua, bagaimanapun juga, dia tidak dapat membuat keputusan untuk orang lain, dan tidak ada cara untuk menangkap Grandmaster. Dia juga tahu bahwa jika dia memaksakan sesuatu terlalu mendesak, ada kemungkinan Grandmaster akan hilang lagi, dan itu akan menjadi lebih tak tertahankan bagi Liu Erlong. Heaven Dow City sangat dekat dengan Sunset Forest. Hutan matahari terbenam ini juga bisa dikatakan sebagai tempat di mana para Master Roh dari sebagian besar jantung kota-kota di sekitar kota surga Dow memburu binatang-binatang roh. Tentu saja, tidak banyak orang yang tahu tentang tempat-tempat seperti sumur es dan api yin yang di area inti.